afdolnya kalau kita mengacu pada ketentuan zakat ya, itu kan amil ya, amil itu kan panitia. Lalu bagaimana kalau kemudian diberikan kepada saudara ya, yang saudara ini kita kategorikan kurang mampu. Intinya itu opsi kedua Bu ya. Opsi kedua itu boleh apa tidak? Kalau dikatakan boleh dalam fikih itu ya boleh, kalau bolehnya. Tapi kalau afdol, lebih afdol mana? Ya lebih afdol lewat panitia, karena lewat panitia itu bisa didiskusikan secara adil dan merata, dan pahalanya ada dua. Satu, pahala kita memberikan kepercayaan kepada amil ya. Yang kedua, pahala kita bisa untuk berzakat. Nah, kalau dalam hadis ya, pernah Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, baiknya saya itu sodakoh kemana? Judulnya sodakoh kepada saudaramu, kepada liahika. Kenapa? Karena engkau kalau sodakoh kepada saudaramu dapat dua pahala. Satu, pahala sodakoh. Yang kedua, pahala silaturahim. Ini dalam hadis menggunakan kata sodakoh, bukan zakat. Mungkin saja ya, lebih tepatnya kalau ke saudara itu adalah sodakoh, bukan pada zakat. Zakat itu afdolnya pada amil, ada lembaganya. Karena apa? Supaya tersistem secara manajemen, secara administrasi ya. Maka kalau kepada saudara afdolnya niatkanlah bahwa itu adalah merupakan bentuk sedekah yang tidak kalah pahalanya dengan pahala orang berzakat ya. Makanya itu tasaddaq li ahika fa innaha ajroni, ajrun li silatirrahim wa ajrun lis sedekah. Jadi pahalanya ada dua, pahala silaturahim dan pahala untuk sedekah. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah terkait dengan masalah itu ya. Makanya afdolnya kata Rasul memang sedekah itu untuk saudara yang kurang mampu ya. Kalau untuk zakat yang lain kepada panitia ya. Diniatkan aja untuk sedekah Bu ya. Diniatkan saja untuk sedekah ya. Jadi bukan untuk yang zakat, karena yang zakat biar tercatat. Amil itu mencatat. Makanya saya katakan bagi orang yang zakat jangan ditulis hamba Allah. Mentang-mentang misalnya aku nggak mau pamer, nggak mau riak, bukan masalah riak dan tidaknya. Wong zakat kok ditulis hamba Allah. Tulis namanya ya. Namanya ya misalkan ya langsunglah Pak Amin, rapiat, zakat ya. Piro 300.000 tulis. Pak Amin nggak mungkin untuk pamer, tapi untuk manajerial dan administratif. Ini loh wong-wong sing mampu zakat mal. Makanya kayak Joko Karyan kan begitu Pak. Jadi Joko Karyan itu kan dia itu dipetakan mana orang yang sudah mampu berzakat, mana yang tadinya mustahik lalu bisa berzakat. Jadi ada klaster merah mustahik, ada klaster hijau berarti muzaki. Makanya kita itu menciptakan bagaimana orang yang mustahik itu lalu beralih profesi menjadi muzaki ya. Makanya pertanyaan kembali ke ibu itu, afdolnya itu sedekah saja. Kalau untuk zakat masukkan saja ke lazis ya, ke panitia. Dan sebutkan nama Bu, jangan hamba Allah. Saya nggak setuju loh. Sedekah infak dengan kata Abdullah itu hamba Allah, saya kadang nggak setuju ya. Bukan apa-apa, niatnya sih ikhlas.
namanya orang dakwah itu ya, wong kadang orang maksiat saja bisa mau terang-terangan kok, genyong maksiat ya. Masa orang baik nggak mau terang-terangan? Paling tidak buat syiar lah ya. Oh Pak ini mau zakat, zakatnya berapa? 3 juta, 4 juta. Itu kan menginspirasi kita. Supaya apa? Supaya iri. Kita itu wajib iri. Makanya dalam hadis itulah hasada illa fisnataini. Tidak boleh iri kecuali pada 2 hal. Rajulun atahullahu malan, orang yang punya harta, fasalatallahu alaihi. Maka orang itu menginfakkan, menzakatkan, mewakafkan, mensodakohkan uangnya. Iri. Kalau kemudian ditulis hamba Allah, ternyata Pak Robin ya. Padahal Pak Robin ngasihnya 2 juta, hamba Allah. Wah hamba Allah mbuh sapa iki. Ternyata ketika ditulis Robin, Mas Robin wis 2 juta. Mosok nyong sing ustad kalah. Nyong 2,5 juta ah. Apakah saya ria? Bukan. Ini saya iri sama Mas Robin. Tapi irinya saya malah dapat pahala. Sesuai dengan sabda Rasulullah, hasada illa fisnataini. Ya harus begitu. Makanya tolong bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau menjenengan zakat, sedekah, infak, ojo lah ditulis hamba Allah lah. Tulis sesuai namanya. Itu syiar itu. Kalau ada orang lain kemudian iri sama panjenengan kok zakatnya akeh, sedekah akeh, justru jenengan dapat pahala. Pahala apa? Membuat orang lain iri untuk sedekah. Karena iri dalam orang ingin sedekah, pahalanya besar ya. Yang kedua, iri dalam masalah ilmu. Ada orang ilmunya banyak, lalu dia mengamalkan ilmunya, mengajarkannya, lalu ada orang lain iri. Anda orang yang iri itu dapat pahala. Dan kita yang mengajarkannya juga dapat pahala ya. Jadi jangan mentang-mentang hamba Allah, jangan ya. Orang mau maksiat aja terus terang kok, masa berbuat baik sembunyi-sembunyi, jangan ya. Ya memang betul yang kasih ini tangan kanan, yang tangan kiri tidak tahu ya. Maksudnya itu sebenarnya bukan masalah tidak boleh pamer, bukan ya. Maksudnya itu adalah ojo sampai diungkit-ungkit gitu loh. Nah wis zakat, ini tangan kiri juga ngungkit-ngungkit apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Kok malah sing iki kepengin, sing iki malah aduh nyesel nyong. Wis zakat kakean nggih wae gue. Ternyata duitnya mau buat anak di pondok C. Oh duitnya mau buat makan B, mau buat belanja ke mall C. Ah, gitu loh maksudnya. Makanya jangan sekali-kali ditulis seperti itu ya. Buat apa? Syiar. Biar orang lain iri ya, biarkan iri mereka, tapi iri dalam kebaikan. La hasada illa fisnataini ya. Singatan Bu jawaban kula nggih. Ya itu boleh ya, tidak perlu 1 tahun ya. Makanya kan tadi dikiaskan dengan zakat pertanian, setiap kali panen, setiap kali gajian ya. Kalau setahun jangan berat enggak? Berat enggak kira-kira? Kalau tidak berat per bulan, dan itu boleh sesuai dengan syariat ya. Makanya kan tadi saya katakan bahwa zakat profesi ini beda dengan yang lain ya. Untuk kadarnya mengikuti zakat perniagaan, zakat emas dan perak, dan zakat harta benda. Untuk kadar 2,5%-nya itu, tapi nisabnya, nisab itu batas penyimpanannya ya, dan kapan mengeluarkannya itu per bulan ya. Kapan saja dia mendapatkan penghasilan. Makanya kalau kemudian dikatakan ke ibu tadi yang pertama, Pak setiap kali dapat penghasilan itu 50 juta langsung dizakati bisa enggak? Ya boleh, malah bagus.
Hari ini misalkan ada seorang MC di TV, dia kemudian dapat penghasilan 50 juta, langsung dia keluarkan zakat 2,5%, boleh enggak? Boleh. Per hari mengeluarkan zakat boleh enggak? Ya boleh. Ya. Setiap kali dapat penghasilan. Jadi kiasnya itu setiap kali dapat penghasilan. Itu zakat mal. Ya. Makanya dikiaskan dengan zakat pertanian. Nah, ini yang menjadi zakat profesi ini karena aturannya mengikuti zakat pertanian dalam hal untuk dikeluarkannya, dalam hal kadarnya itu mengikuti zakat emas dan perak dan zakat harta benda. Ya, itu yang berbeda memang zakat profesi dan sudah ditentukan di fatwa MUI ya tahun 2003. Mungkin ngaten yang dapat saya sampaikan, saya kira cukup nggih, karena tidak ada sarapannya. Nah, itu kan. Karena ada gerok juga ya. Monggo sareng-sareng kita tutup kajian kita pada pagi hari ini di hari Ahad tanggal 27 Ramadan. Yang ini merupakan hari Ahad yang terakhir di bulan Ramadan ya. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah puasa kita, ibadah qiyamul Ramadan kita, ibadah tilawah kita, dan juga zakat kita. Semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah ya, amin ya rabbal alamin. Aku liqouli hadza astaghfirullah, nasrum minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.